Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Hello my friends, selamat datang di Talk About That Sharing atau yang kedepannya akan kita sebut dengan TAD Sharing. TAD Sharing adalah sesi di mana kita akan belajar banyak hal tentang sosok ayah melalui pengalaman hidup setiap narasumber. Setiap narasumber akan cerita tentang sosok ayah dalam kehidupan mereka dan semoga setiap kita bisa mengambil pelajaran, inspirasi, dan motivasi dari cerita mereka. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta bagikan channel ini agar semakin banyak kebaikan yang dapat kita bagikan. So, let's check this out. Nah, oke friends, kita udah ketemu narasumber kita kali ini dengan Zila. Halo Zila. Hai. Zila sebenarnya Halo. namanya Zila apa Yohana atau apa Zil? Ya, kenalan dulu ya. Jadi namanya Ya. tuh Yohana Zila. Tapi Zilanya itu pakai Z, L-nya satu. Tuh. Oh, spesifik Panggil ya. Zila aja. L-nya satu, oke. Hmm. Lagi sibuk apa nih kamu Zil? Jadi lagi sibuk apa ya, nyiapin event gitu. Jadi aku kerjanya kan di Polygon tuh, bagian ngurusin event-event sepeda yang lagi happening kanan kiri, mau pantai lah apa segala macam kayak gitu sih. Tapi karena corona ya nggak sibuk-sibuk banget kok. Oh, oke. Jadi kerjanya ada yang sebagian WFH, sebagian lagi masuk kantor gitu. Betul. Karena kan Oh, masih belum boleh ini kan, jalan-jalan dulu. Jadi cuman di rumah, di kantor gitu. oke. Zil, Sama sibuk ini pelayanan. wih, mantap. Pelayanan di mana, Zil? Pelayanan di GMS. GMS sebagai Jadi ini, CGL. oh, mantap, mantap, mantap. CGL itu kayak ketua Connect Group Leader. Iya. Yes. Benar-benar. Oke, Aku tahu ya. tahu dong. Aku tahu hampir banyak nama-nama komsel di Indonesia. Bagus-bagus. Oke, Zil, kalau bicara talk about that, boleh tahu nggak kira-kira sosok ayah seperti apa yang ada di hidupnya Zila nih? Oke. Sosok ayah yang udah ada apa yang ideal menurutku? Yang mana nih? Yang udah ada, yang kita miliki. Nanti kita bahas itu juga, yang yang ideal menurut kamu. Oke. Kalau yang ada buat aku sekarang, kebetulan udah nggak ada. Nggak ada tuh maksudnya papaku meninggal kena kanker paru-paru karena ngerokok. Jadi buat teman-teman stop ngerokok ya, biar nggak kena kanker paru-paru, bahaya guys. Itu sih. Tapi kalau papaku pribadi sih nggak terlalu banyak gambaran yang gimana ya. Jadi waktu aku umur 2 tahun tuh papa mamaku cerai ceritanya. Terus habis itu waktu 5 tahun mamaku ketemu papa baru gitu. Jadi waktu 5 tahun aku dapat papa baru. Tapi karena ya kan papa baru ya deket sih, ngobrol juga, cuman nggak bisa deket kayak kita papa sendiri kan gitu. Tapi waktu kejadian 2 tahun itu, waktu mereka selesai cerai, papaku pindah ke Jakarta. Aku sama mamaku di Surabaya, jadi nggak terlalu banyak kontak. Jadi kalau ditanya gambaran papa seperti apa, mungkin ya cuman orang yang bekerja, ngasih makan keluarganya, anak istri, paling cuma itu ya kalau yang ada di bayanganku. Oke. Nah, sorry Zil, tadi yang mohon maaf, tadi yang meninggal itu papa yang kandung apa yang setelah pisah ketemu papa baru? Yang kandung. Oh, yang kandung. Oke. Nah, menurut kamu nih seorang papa itu gambarannya harusnya seperti apa nih Zil? Jadi papa yang ideal ya, yang kedua tadi ya. Jadi papa yang ideal, kalau karena aku lihat dari sisi cewek ya, kalau dari aku, papa itu first love-nya anak cewek itu gitu. Jadi sebelum anak cewek itu mengenal cinta-cinta yang lain, cinta pertamanya tuh harus papanya. Gitu. Jadi dia melihat filter cowok tuh harus kayak gimana, yang bisa-bisa dia itu nemenin dia, itu dilihat dari papanya. Gitu. Nah yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahan, kalau dia nggak punya gambar papa tuh yang kayak gimana gitu kan. Tapi puji Tuhannya karena dari kecil mama itu ngajak aku ke gereja gitu ya, sekolah minggu apa segala macam, sampai waktu pemuda terus kita ada kayak seminar-seminar gitu kan, ada pelayanan juga. Nah kurang lebih aku dapat
kira-kira nih ideal tuh yang kayak gimana menurut versi yang aku terima ya waktu itu di gereja. Satu ya itu, jadi ayah itu nggak cuman orang yang figurnya cuman kayak ATM, tiap bulan ngasih kita uang jajan atau ngasih rumah, ngasih mobil, ngasih apapun enggak. Tapi papa itu lebih ke pribadinya gitu. Pribadinya kayak misalkan, iya sih ngasih uang juga iya, bukan berarti nggak ngasih uang ya. Ngasih uang juga iya, cuman lebih ke arahnya, mestilah perkembangan si anak ini kayak gimana gitu. Jadi pada waktu mungkin anak ini lagi bandel, harus gimanain gitu kan. Pada waktu anak ini salah, harus ditegur atau diajak ngobrol atau gimana gitu. Jadi lebih ke figurnya papa tuh nggak cuma ngasih uang 1 bulan sekali, paling cuma nongol sehari gitu waktu gajian gitu ya. Enggak, tapi tiap momen anak itu harusnya papa itu ikut gitu, ikut dalam pendidikan anak. Jadi kalau biasanya kan papa-papa suka kerja, terus yang hidup di rumah ngajarin anak segala macam kan mama ya. Nah itu aku kurang setuju sih, karena papa itu juga punya peranan yang sama kayak mama untuk ngajarin anak gitu. Jadi anaknya nggak cuma lihat, oh mamaku bawel gitu, nggak. Tapi biasanya kan mereka, kalau sama mama aku dicerewetin, tapi kalau sama papa aku disayang-sayang. Nah kayak gitu tuh kira-kira. Oke. Nah tadi kan bicara ada papa barunya kamu dan papa yang udah pisah sejak kamu umur 2 tahun, yang which is papa kandung kamu. Boleh cerita nggak kira-kira apa yang membuat ini jadi pisah nih? Proses cerai ortu maksudnya, apa gimana? Iya. Jadi aku cuma denger cerita ya, nggak melihat langsung kan, anak 2 tahun kan nggak inget gitu. Jadi prosesnya pada waktu itu mamaku cerita ke aku waktu aku udah SD. Jadi posisi aku udah sama papa yang ini gitu. Aku sempat ngerasa kayak, ya aku nggak bilang papaku itu yang baru itu nggak baik, nggak, dia baik, dia udah mengeluarkan semaksimal kasihnya dia ke aku gitu ya. Tapi aku tetap merasa kayak ada perbedaan gitu, karena habis mereka nikah kan mereka punya anak juga kan, adik aku gitu. Walaupun tiri, kita deket banget gitu. Jadi aku udah nggak ngerasa ini tiri lah apa, enggak. Si adikku juga sama, dia nggak ngerasa kayak aku tiri apa, enggak, itu enggak, puji Tuhannya enggak. Cuman tetap ada satu sisi di hatiku tuh yang kayak bukan nolak ya, tapi kayak harusnya tuh nggak gini. Tapi waktu itu karena aku masih kecil, masih SD, aku nggak paham ini tuh apa. Gitu. Sampai akhirnya misal kalau ke sekolah gitu ya, dijemput papa mama atau mau pergi-pergi tuh papa mama gitu kan. Nah, sedangkan aku dominannya ke mama gitu. Papaku yang baru pun itu kerjanya juga luar kotaan, jadi jarang di rumah juga. Kita kumpul itu juga paling nongkrong nonton TV, nggak ngobrol. Nah, waktu SD itu aku ngeliat gitu, enak ya kayak papa mamanya jemput ke sekolah atau apa gitu. Terus aku ceritalah ke mama gitu kan, nggak niat nanya juga, cuma cerita. Akhirnya gimana, mama itu mau cerita gitu. Nah, pada waktu itu mama menceritakan dengan sisi bahasa anak SD yang bisa dimengerti gitu ya. Intinya papaku itu nggak bertanggung jawab lah di matanya mamaku gitu. Kayak dia harusnya nafkahi ini enggak, kalau misalkan dia harusnya nyayangi atau misalnya anaknya kan masih kecil, bantu jasa anak atau gimana, ini enggak. Jadi dia masih hidup dengan dirinya sendiri. Tapi mamaku juga jelasin, mereka itu nikahnya muda. Jadi waktu itu zamannya mamaku, orang menikah itu muda-muda gitu. Umur 20, umur 25. 25 itu udah dianggap tua kalau nikah. Ya kalau sekarang tidak. Kalau sekarang kan masih 3 bulan masih oke lah. Nah, papa mamaku tuh nikah muda. Iya, kalau mamaku tuh nikah muda. Jadi mamaku tuh nikah umur 19, punya anakku tuh umur 20. Nah, akibat mereka menikah muda, itu mereka masih kaget gitu. Jadi begitu masuk, pacaran enak, tapi waktu nikah kok beda gitu. Nah, papaku waktu usianya itu nggak beda jauh sih sama mamaku, juga sama 20-an, tapi nggak 20 ya, 20 plus berapa gitu, aku lupa. Nah, itu dia masih tahu sih kalau udah nikah, tahu punya anak punya istri, tapi masih suka keluyuran sama temennya. Jadi masih belum bisa meninggalkan dua singlenya dia gitu. Nah, akibatnya ya mereka berantem lah, bertengkar gitu ya. Papaku juga ada habit yang mamaku nggak suka tapi diterusin gitu. Salah satunya apa? Judi, terus habis itu mabuk gitu, jadi suka ke biliar gitu ya. Jadi ada sih penghasilan, tapi penghasilannya dibuat seneng-seneng sendiri gitu, dibuat judi, dibuat ini, dibuat itu. Nah, pulang-pulang ke rumah udah tinggal capek gitu kan. Kalau orang mabuk diajak ngomong gimana sih? Nah, akhirnya mereka nggak berantem, jadi berantem gitu. Sampai papaku juga sempat kasih RT menurut cerita mamaku ya. Tapi setelah aku ketemu sama papaku, aku konfirmasi, ya memang papaku menyesal waktu itu. Salah satu alasannya papaku sih waktu itu nikah muda. Gitu. Jadi dia belum paham menikah itu beda sama pacaran. Dia menyesal gitu.
dia mau ngulangin tapi mamaku udah nggak mau gitu, mamaku udah punya papat hari kan. Oke, tadi alasannya karena nikah muda itu ya? Iya, karena nikah muda. Oke. Kamu pernah ngobrol lagi sama papa yang kandung kamu? Terakhir itu sebelum meninggal, jadi meninggalnya itu kan waktu aku kuliah. Itu. Terakhir itu waktu aku SMP. SMP itu masih ketemu, SMA udah enggak. Gitu. Karena posisinya waktu SMA itu papaku udah sakit-sakitan, tapi dia nggak bilang kalau dia sakit. Cuman SMP itu paling enggak setahun sekali tuh pasti pulang ke Surabaya gitu, ketemu. Nah, terakhir itu SMP, habis itu SMA udah nggak ketemu. Katanya sibuk lah apa segala macam. Nah, terakhir baru ketahuan kalau dia sakit sudahan. Jadi aku baru tahunya ya ketika meninggal, nggak sempet ketemu. Terakhir ketemu tuh SMP, ya itu yang dia cerita versinya dia. Jadi sebelumnya itu setelah mereka cerai nih, mereka masih suka saling apa ya, cari suaraku, cari simpatiku dengan cara menjelekkan satu sama lain gitu. Nah itu yang aku nggak agree gitu sih. Ya gimana kan mereka tetap pernah jadi satu gitu kan. Kenapa pada waktu pisah saling ngejelekin gitu. Nah, sampai satu sisi aku jadi anak gemes juga gitu kan. Bingung mau pilih siapa. Kalau karena ceritanya mama aku kesian. Kalau karena ceritanya mama aku kesian. Tapi kalau aku melihat dari versinya papa, dia pasti juga punya pembelaannya sendiri gitu. Nah, sampai ujungnya itu waktu SMP. Waktu SMP aku sudah capek mendengarkan pembelaan mereka. Aku cuma ngomong ke papaku, intinya papa ini mau bertobat enggak gitu. Karena aku melihat ya mereka tuh kayak udah cerai, udah selesai, tapi nggak bisa move on gitu. Nah, kalau dari sisi mama kan udah nikah lagi, udah punya anak gitu ya, udah pelayanan segala macam. Aku melihat mamaku lebih cepet sih progresnya. Tapi kalau yang papaku tuh karena kan yang menceraikan mamaku nih, jadi ceritanya papaku tuh masih nggak terima gitu dicerain. Jadi masih susah move on gitu. Terus ya masih sempet waktu terakhir itu ada saudara meninggal. Itu papaku sama mamaku ketemu waktu di saudara yang meninggal itu. Ya papaku sempet ngomongin tentang masa lalu lagi gitu. Nah ya itu yang akhirnya aku bantu mereka untuk aku ngomong ya masa lalu ya udah masa lalu aja gitu. Yang penting sekarang gimana mau diperbaikin atau mau bertobat apa gimana. Nah puji Tuhannya sih sebelum terakhir aku ketemu papaku meninggal itu aku sempet ngomong ke dia nanya gitu, gimana udah ke gereja belum, baca Alkitab belum. Pertanyaan simpel-simpel itu yang aku cuman mau pengen tahu papaku ini udah berubah apa belum gitu loh. Kalau minum-minuman udah enggak, merokok yang masih kan, judi juga enggak gitu. Tapi kerja juga enggak. Jadi aku mikir apa berhenti judi karena enggak ada uang buat dipakai gitu kan, karena enggak kerja gitu. Nah, ternyata setelah diceraikan itu papaku nggak berubah gitu loh. Nah, mamaku juga ngelihatnya ya udah aku nggak salah nih nyerahin orang ini gitu loh. Nah, cuman efek di akunya adalah aku jadi agak underestimate sih sama laki gitu ya, karena aku punya figur laki yang menurutku nggak perlu dicontoh gitu. Cuman sampai ending gimana kan aku harus tetap respektan sama papa gitu walaupun sudah cerai atau apa. Jadi terakhir pembicaraanku ya cuman itu, aku tanya, oke, next ini mau ngapain kalau udah seperti ini? Mau bertobatkah? Ke gereja enggak? Kayak gini enggak? Karena kalau aku ngelihat pembicaraannya dia belum move on, terus dia masih ngomongin masa lalu, berarti kan dia belum beres ya gitu. Dan aku jadi mikir gitu, ini ke gereja apa enggak? Karena kalau dia ke gereja enggak mungkin kayak gini gitu, pasti beda pembicaraannya. Itu sih yang aku sempat inget dari papaku. Kalau dari bicara papa tiri kamu nih, ada hal nggak yang kamu rasa kurang pas dari papa tiri kamu? Jujur ada sih. Jadi contoh misal nih, ya memang aku anak pertama, ya memang aku harus ngalah gitu ya. Tapi kadang ada sesuatu yang menurutku nggak harus gitu juga, tapi ya ujung-ujungnya tetap aku ngalah gitu. Nah waktu aku kecil, aku nggak bisa membedakan kapan ini papaku dia lagi ngajarin aku buat ngalah sama adikku karena aku anak pertama, atau ya dia bedain aja karena aku bukan anaknya. Itu sempat jadi pergumulan ya, karena kan dari SD yang aku diceritain mamaku itu sempat shock, sempat ngalami kayak kok gini ya keluargaku gitu loh. Kenapa kok aku harus punya cerita papaku ada dua, terus aku harus ngalami kayak gini gitu. Pada waktu ditanyai orang juga aku mau jawab itu nggak enak gitu. Pada waktu itu ya, jadi aku tahu
waktu itu aku belum beres hatiku, masih ada sesuatu yang ganjel. Jadi ketika ada orang nanya tentang keluarga, ada orang nanya tentang papaku, mamaku, itu aku nggak suka, atau aku diem, atau aku sensi gitu. Tapi ya sekarang aku bisa cerita begini, berarti aku tahu Tuhan udah pulihin semua gitu kan. Jadi aku cerita sama kamu juga nggak sensi nih. Kayak gitu. Itu sempet waktu SD setelah mamaku cerita itu, aku jadi orang yang iri mungkin ya. Jadi kalau ngeliat ada satu keluarga ke mall gitu, mereka digendong papanya, misal kayak gitu. Itu aku juga kayak, aku nggak bisa, aku siapa yang gendong, misalkan kayak gitu, anak SD lah biasa. Atau misalkan mau manja-manja apa, itu kan kita enggak gitu. Jadi mamaku sendiri udah dari cerai itu, karena punya anak aku dan dia juga masih muda kan, dia itu ngajarin aku buat bener-bener mandiri gitu. Jadi aku dari kecil udah dibiasain mandiri, apalagi punya adik segala macam. Nah, waktu ketemu papaku ini, misal nih kayak makanan simpel-simpel yang aku ngerasa kayak nggak harusnya nggak gitu juga ya gitu, tapi aku jadi sensi. Jadi ada makanan, misal donat atau pizza gitu ya, yang dikasih duluan buat milih anaknya, baru habis itu aku gitu. Nah itu aku udah kok gitu sensi gitu. Terus habis itu aku hitung yang ini nggak boleh ditiru ya teman-teman. Jadi aku hitung, oke, 1 kamu gitu ya. Terus aku berpikir, bener nggak sih ini kalau aku dianak tiriin gitu. Nanti lagi ada misal beli baju nih gitu. Kalau yang aku langsung dikasih, nggak pakai milih. Kalau yang anaknya mungkin diajak ke mall suruh milih kayak gitu. Wah bener nih, 2 iri-irian kayak gitu. Aku hitung terus kan, makin aku hitung, bukannya aku makin sehat, aku makin nambah penyakit gitu. Jadi yang tadinya aku ngerasa fine-fine aja sama adikku, hubunganku sama adikku jadi juga aku pengen ngejahatin adikku gitu kan. Aku nggak kepengen kamu kok enak banget hidupnya kayak gitu. Jadi sempet ada waktu SD mau ke SMP tuh masih gitu, masih suka yang nambah PR-nya. Jadi nggak cuman iri sama teman-teman yang punya papa mama, tapi juga iri sama adikku karena dia diperlakukan lebih spesial gitu. Jadi kayak misal aku mau pergi gitu kan, perginya berdua, adik kan masih kecil gitu, ya otomatis kan dia pasti ngikut ke aku gitu. Aku hampir membuat adikku hilang di mall, itu pernah. Jadi kayak dia ngikutin aku terus gitu kan, terus aku nggak mau diikutin, ya sana lah ngapain ngikutin aku gitu. Hampir aja dia tuh hilang, hampir, karena kan ya anak kecil dilepas di satu mall gitu kan, pasti bingung gitu. Nah pada waktu adikku ketemu ya ujung-ujungnya aku kena marah lagi gitu, tapi aku seneng karena aku sudah bisa membuat adikku susah gitu. Ya walaupun cuma sebentar gitu ya, tapi jangan ditiru gitu. Nah, sempat juga membuat hubunganku sama adikku nggak baik pada waktu kita SMP gitu, udah sama-sama gede gitu ya. Persaingan itu ada gitu, makanya itu aku bilang iri itu juga nggak sehat gitu ya. Jadi buat hubungan nggak baik apa segala macam. Ya dari itu, dari pikiran bahwa aku itu dianak tiriin gitu. Tapi sekarang pada waktu aku gede, aku ngerasa ya nggak apa-apa sih, kalaupun dia anak tiriin ya wajar gitu, pasti kan dia belain anaknya gitu. Itu sih, ada perbedaan, pasti ada. Menarik nih Zil. Nah, kalau kamu kan tadi udah bilang kamu ada merasa dianak tiriin dan kamu juga punya papa kandung yang kurang bisa kamu andalkan. Nah, bagaimana kamu bisa berdamai dengan masalah itu? Banyak orang kan yang memilih, mungkin saking ekstrimnya dia bisa, ya udah kalau udah nggak sayang udah keluar dari rumah atau segala macam. Banyak orang yang pilih untuk hal-hal itu, dan itu kan masalah kamu. Dan aku lihat kamu nih bisa berdamai dengan masalah itu. Nah, cara kamu gimana untuk berdamai dengan masalah itu? Oke, kalau misalkan ngerasa mau lari dari rumah, pernah loh, aku juga pernah. Jadi aku pernah dimarahin yang menurutku itu bukan salahku gitu ya. Kembali lagi karena alasannya aku nggak bisa jaga adik gitu. Aku dimarahin habis-habisan sampai aku dipukul juga pernah gitu. Jadi waktu kecil juga sempat ngalami kekerasan juga, nggak enak juga, baik verbal maupun langsung tindakan gitu. Nah terus ujung-ujungnya pas seperti itu pasti nggak bisa nerima, karena waktu itu aku nggak terlalu dekat sama Tuhan, ke gereja cuma sekolah minggu aja gitu ya. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa aku terima, kayak kenapa aku harus seperti ini gitu. Cuman pada waktu itu aku punya nenek gitu ya, punya emak gitu, itu yang masih sayang sama aku. Jadi melalui emak ini aku masih ngerasa aku disayang. Jadi nggak terlalu yang broken home terus melakukan hal-hal yang nakal-nakal, kayak misalnya orang cerita nih anak korban perceraian pasti nakal gitu kan, itu enggak, karena aku masih ada figur nenekku ini yang mengasihi aku gitu. Jadi
ke fulfillment-nya dari situ untuk urusan kasih. Nah, pada waktu aku mau keluar rumah, minggat, itu bayangin aja anak SD, waktu itu belum SMP, anak SD ya karena suka dibanding-bandingin atau dizolimin gitulah ya. Jadi itu aku packing mainanku, packing bajuku, packing snackku, lucu gitu. Jadi kalau minggat orang sekarang kan koper gitu kan, itu enggak, jadi backpack baju sekolah itu kalau sekarang aku inget-inget ya ketawa gitu ya. Waktu itu aku nangis gitu. Jadi pakai backpack itu mainan apa selalu dimasukin. Terus aku beneran keluar rumah. Terus sampai di jalan raya aku bingung aku mau kemana gitu. Jadi mau demo, mau keluar rumah, tapi karena masih kecil aku bingung mau kemana. Uang saku pun ya uang cuma 1 hari itu kan yang aku pegang gitu. Masih belum ada keberanian kayak mau nginep rumah teman atau apa, itu enggak. Jadi masih kecil, masih SD kok, kelas berapa ya, kelas 4-5an, masih kecil. Nah, jadi yang lucu adalah ketika aku udah berjam-jam di pinggir jalan, nggak tahu mau ngapain gitu, akhirnya aku pulang gitu. Nah, pada waktu aku pulang, ternyata orang rumah itu nyari aku gitu, ketemulah di jalan. Nah, akibat dari minggat-minggat drama lucu itu, aku diajak ngobrol lah sama orang tua gitu. Kenapa? Bilang gitu. Nah, hari itu baru aku bisa mengeluarkan semua kekecewaanku gitu ya. Kayak aku nggak suka diginiin, harusnya aku maunya diginiin apa segala macam. Tapi ngomongnya nggak mungkin tenang gini ya, kayak anak kecil, misalnya kayak nangis lah, banting barang lah, apa kayak gitu. Nah, hari itu orang tua aku baru tahu bahwa aku itu menyimpan kekecewaan segitunya gitu, yang mungkin mereka nggak ngedetek karena mereka sibuk kerja atau sibuk ngurusin adikku gitu kan. Jadi aku dibebankan untuk bantu mereka, padahal aku sendiri itu sebenarnya perlu diperhatikan gitu. Nah, pada waktu ada aksi seperti itu, akhirnya mereka lebih intens kayak misal nyari beneran aku tidur di kamar nggak, atau aku mau hilang lagi nggak, kayak gitu-gitu. Tapi ada nggak keinginan untuk kabur lagi? Ada. Jadi ada sesi setelah SD itu, waktu SMP adalah tengkar yang kecil-kecil lagi gitu kan. Itu aku pengen kabur lagi, dan kabur yang waktu SMP sih lebih prepare kayak misalnya aku udah punya teman, terus aku mau janjian mau nginep lah di rumah teman itu sama berapa lama kayak gitu. Itu ada, tapi puji Tuhan nggak sampai karena yaitu setiap kali aku punya ide kayak gitu, dibuatlah berantem sehingga aku tuh bisa mengeluarkan semua unek-uneknya. Butuh proses yang panjang. Aku ngelewatin retreat iya, biasanya kalau di retreat itu kan ada yang altar call gitu kan, dipanggil siapa yang perlu inner healing, perlu apa segala macam, didoain tumpang tangan gitu kan. Nangis tuh sudah sampai dari sini nangis gitu kan. Tapi pulang itu masih bisa merasakan kekecewaan itu gitu. Sampai satu titik pada waktu itu aku udah gede, udah pelayanan loh, bayangin. Jadi pada waktu retreat itu tuh didoain. Tapi pada waktu aku pulang ke rumah, aku menghadapi realita bahwa di rumah itu permasalahanku masih ada gitu. Jadi kayak aku cuman buang sampah, terus aku pulang ke rumah, aku nimbun sampah lagi. Ternyata permasalahannya di situ. Nah, waktu SMA, aku kan udah sering ngikutin retreat, sering maju altar lah, KKR kesembuhan ikut, KKR remaja ikut, KKR atau macam-macam judul ikut gitu, dan setiap kali altar call maju gitu, sampai satu titik kok aku tiap kali muter tuh siklusnya gitu, jadi sakit hati, terus ntar ikut KKR dibersihin, terus nanti pulang sakit hati lagi gitu, kayak ada sesuatu yang kayak salah nih gitu loh, aku ada yang salah. Nah, waktu SMA itu aku udah pelayanan, itu bukan retreat, tapi itu kayak acara setiap pelayan Tuhan tuh dikumpulin, kita doa bareng gitu loh. Nah, ada salah satu pendeta tuh dia cerita kalau pelayananmu itu nggak membuat kamu itu benar-benar bisa diterima di mata Tuhan gitu. Jadi jangan bersembunyi di kesibukan pelayananmu gitu loh. Tuhan itu tahu hatimu nggak dari pelayananmu gitu. Ada beberapa yang di sini masih belum beres. Dia tuh gitu. Akhirnya aku juga berdoa. Tapi waktu itu aku sudah nggak mau altar call. Aku cuma berdoa di tempat. Dan aku percaya Tuhan tuh bisa jamah kita di mana aja, even itu di rumah. Pada waktu itu aku nggak ngalamin apa-apa, nggak ngalamin yang kayak misalkan nangis, rebah, apa itu enggak. Jadi kita fine aja biasa, dan orang-orang juga nggak tahu kalau aku punya permasalahan seperti itu. Mesti orang-orang di gereja yang aku layanin atau apa, itu dia anggap aku ya fine-fine aja. Justru pemulihan itu terjadi pada waktu aku di rumah gitu ya. Di rumah ketika aku itu sudah bisa menerima skenario yang memang Tuhan izinkan terjadi di keluarga aku seperti ini, itu dulu. Jadi aku sebelum mengampuni papa mamaku, ada kan yang di dikte gitu ya, untuk ngomong, ya aku mengampuni papaku, aku mengampuni mamaku, kayak gitu. Sebelum kayak gitu itu susah untuk ngomong,
sampai aku itu harus berdamai dengan diriku yang kayak tadi kamu bilang. Aku nerima aja dulu, ya nerima kalau memang papa mama aku cerai, terus aku gede juga udah nggak ada papa gitu ya dari umur 2 tahun. Itu aku nerima dulu aja, perlakuan kasar yang mungkin waktu SD gitu, perlakuan yang dibeda-bedakan dan segala macam, itu aku terima dulu aja. Nah, ketika aku udah bisa terima itu, beberapa bulan setelah itu, pelayananku tuh berbeda. Jadi yang misalkan kayak pelayananku, ya biasa cuman aktivitas gitu. Kali ini tuh nggak ada, mulai ada orang-orang yang punya nasib sama seperti aku, dideketin gitu. Jadi ada teman-temanku SMA, bahkan teman-temanku kuliah, yang mereka tuh papa mamanya juga cerai. Ngobrol sama aku ketemu di kantin, cuman sekitar ya ngobrol gitu aja. Terus tahu-tahu kita ngomongin tentang keluarga, dan dia cerita kalau dia anak korban perceraian gitu. Terus aku cerita, oh iya sama loh, aku juga ini, aku juga. Nah dari situ pelayananku tuh ningkat gitu. Nggak cuman sekedar departemental, nggak cuma sekedar nyanyi apa sama, nggak, tapi sudah mulai ke jiwa-jiwa, ke penggembalaan, karena aku share ke mereka dulu. Nomor satu yang aku lakukan adalah aku menerima dulu kalau memang aku punya cerita seperti ini gitu. Jadi aku minta ampun ke Tuhan karena reaksiku dulu yang kekanak-kanakan apa segala macam yang harusnya aku nggak perlu kayak gitu. Terus aku mengampuni diriku dulu gitu. Jadi aku juga berdamai dengan diriku, terus aku ngampunin orang lain gitu. Tapi apakah setelah melakukan proses pengampunan segala macam itu keadaan jadi tiba-tiba baik kayak 1, 2, 3 wah sulapan gitu kan? Enggak juga gitu. Jadi setelah proses memaafkan itu, aku perlu waktu untuk rekonsiliasi, benar-benar kayak aku bisa menerima mamaku yang mengambil keputusan cerai gitu ya. Sempet ada kayak sisi, ya kenapa sih mama nggak mau berjuang aja gitu? Kenapa baru 2 tahun pernikahan udah habis gitu apa cerai gitu? Kenapa gitu? Ada satu sisi yang seperti itu, tapi pada waktu aku sendiri gede gitu, terus aku sendiri punya temen deket cowok gitu ya, aku sendiri pacaran, aku sendiri mengalami lah gitu ya proses bahwa ya memang nggak enak sih kalau misalkan jadi cewek harus berjuang sendiri, terus cowoknya nggak tanggung jawab segala macam. Itu proses bro, jadi perlu waktu dimana Tuhan itu izinkan aku untuk mengerti posisinya mamaku waktu itu. Gitu. Apalagi pada waktu aku sudah mulai kerja ya, mulai ngerti bayar ini itu, ya memang capek sih jadi mamaku gitu. Jadi aku menerima dulu, habis menerima, terus Tuhan itu izinkan aku mengerti gimana posisinya papa mamaku waktu itu, sampai akhirnya aku bisa nggak bermasalah lagi dengan hal itu, gitu. Bagus, aku rasa sharing kamu bagus banget. Nah, yang menarik adalah kan kamu bilang, kamu sering bilang tuh ada ikut acara gereja lah, pelayanan lah. Menurut kamu impact dari komunitas itu berguna banget nggak sih buat hidup kamu? Dari komunitas gereja kamu, pelayanan kamu, atau lainnya? Banget sih, jadi kenapa aku bisa bertahan gitu ya di tengah godaan. Jadi ada beberapa temanku yang datang ke aku yang mereka cerai-cerai itu, mereka juga sempet kayak ngajai dunia malam gitu, apalagi waktu itu kan SMA kuliah ya, kalau nggak ngedugem itu nggak keren gitu kan, jadi mereka cuman datang dugem hanya untuk dibilang keren gitu. Nah pada waktu aku hari Minggu ikut ibadah youth gitu, di situ dijelasin gitu kan bahwa gambar diri kita keren nggak keren itu bukan karena apa yang kita pakai, apa yang kita lakuin, apalagi omongan orang gitu, tapi harganya ya Tuhan Yesus itu yang udah nebus kita gitu. Jadi kerennya aku itu dari situ. Nah ngaruh nggak ngaruh, jadi ada banyak gitu ya, kayak misalkan alah anak broken home paling nanti sama kayak orang tuanya, atau paling nggak alah nanti paling pergaulan bebas, alah paling ntar minum-minuman rusak lah, pokoknya kayak gitu. Waktu SMA aku ada kecenderungan gitu nggak ada. Jadi waktu teman-temanku tuh nonton satu film, kalau nggak salah waktu itu Agnes Monica gitu ya, ada telinganya tuh kan ditindik sampai berapa gitu. Nah itu di sekolahku lagi happening gitu, terus mereka satu geng mau tindik gitu, tindik telinga gitu. Aku sempet nggak? Ya sempet gitu, kepengen gitu, ngeliat orang punya tato pengen nggak pengen gitu, kayak ya dibilang keren gitu. Tapi nggak sempet sampai sekarang bikin tato yang stiker-stiker aja nggak sempet, mau tato beneran gitu kan nggak sempet. Nah ya itu, setiap kali aku dapat masukan dari orang dunia yang bilang kayak it's fine kok, atau halah gini aja loh, kamu kalau nggak gini itu nggak keren apa segala macam. Hari Minggu aku ke gereja itu kayak disapu gitu, kayak apa sampah-sampah tuh dikeluarin gitu. Jadi aku nggak sempet ngikutin mereka gitu. Nah sampai ujungnya satu kali temenku tetap ikut pergaulannya nggak, iya ikut. Apakah dia anak korban perceraian? Nggak semua. Jadi ada beberapa yang ngajak aku tuh iya korban perceraian. Tapi pada waktu mereka dugem itu
enggak semua anak korban perceraian terus kumpul terus dugem gitu, enggak gitu. Ada juga ada anak-anak yang dari orang mampu, orang berada yang mereka kurang kasih sayang gitu. Papa mama ada nggak cerai tapi kurang kasih sayang, akhirnya mereka gabut mau ngapain nggak tahu, ya udah dugem-dugem aja gitu, nggak jelas. Nah, ada beberapa yang malah temenku itu setelah dari sana mereka MBA gitu loh, kayak sempat mau aborsi apa segala macam, terus mereka datang ke aku ya karena pernah sharing itu kan, terus dia datang, malah dia sendiri yang ngajakin aku, itu mereka sendiri yang ngomong, untung ya kamu itu masa mudamu dijagain Tuhan gitu, jadi nggak kayak aku, untung loh kamu tuh kapanan diajak nggak mau gitu, jadi aku sekarang malah nyesel gitu, aku ngelihatnya kamu tuh malah dijagain Tuhan gitu. Nah, dari mana penjagaanku? Yaitu setiap kali aku mau punya pikiran yang aneh-aneh, aku punya komunitas di mana komunitasku tuh selalu ngingetin gitu kan, minim kalau misalkan aku bingung aku mau buang sampah ini kemana, aku tahu gitu, aku punya komunitas yang sehat di mana mereka nggak akan ngejudge aku dari apa yang aku pakai, apa yang aku punya, apa yang aku bisa, enggak, tapi justru mereka ngebangun gitu, oke kamu punyanya apa, yaudah kita bangun, mulai dari sini, dari situ. Itu sih, banyak pelayanan itu juga ngaruh, terus punya komunitas sehat di gereja itu ngaruh, karena kan kalau kita sekolah, kalau kita kerja, nggak jamin ya mereka itu benar-benar sehat gitu, tapi kita tetap perlu ada satu komunitas yang minim, aku percaya nih sama orang ini, kalau aku cerita sama orang ini pasti bisa kasih solusi, minim nggak ngebocorin gitu, dan setiap kali kita selesai cerita, kita didoain kan, jadi aku nggak ngerasa berjuang sendiri gitu, walaupun aku punya keluarga yang mungkin nggak lengkap gitu ya istilahnya, tapi aku punya partner doa, itu penting sih, jadi aku nggak ngerasa sendirian gitu. Oke. Itu. Thank you Zila. Kalau hari ini kamu kan punya dua papa nih, papa tiri kamu dan papa kandung kamu. Kalau yang papa tiri kamu Udah tinggal satu kan, meninggal satunya. ya, kalau papa tiri kamu lagi buka YouTube terus dia nonton video ini, Nah, apa yang kamu mau sampaikan? Itu satu. Yang kedua, papa kamu di surga kan pasti bisa akses YouTube juga ya. Kalau dia lagi lihat ini, di surga semuanya mampu. Nah, kalau dia lagi lihat ini nih, apa pesannya kamu mau sampaikan untuk dua papa kamu ini? Iya, kalau aku boleh ngomong sama mereka, pasti aku ngomong thank you gitu ya. Thank you karena mereka udah mau jadi papaku, gitu ya. Kan kita nggak bisa milih tuh orang tua kita siapa, gitu ya. Yang sekarang bisa kita lakuin ya bersyukur aja gitu. Mereka sendiri juga nggak pengen kok jadi orang tuaku kan gitu. Mereka juga nggak bisa milih anaknya siapa gitu. Walaupun mereka punya banyak kekurangan, tapi aku percaya mereka udah lakukan yang terbaik. Jadi aku say thank you, gitu ya. Aku cukup belajar banyak dari kekurangan mereka gitu untuk bekal aku di masa depan. Jadi next kalau misalkan aku mau cari cowok atau pendamping nantinya, kira-kira aku tahu aku harus yang kayak gimana gitu. Sama ini sih paling aku say sorry ya, mungkin waktu kecil juga nakal. Gitu. Oke. Terakhir, kalau teman-teman kamu yang nonton ini mereka merasakan seperti kamu rasakan, apa pesan kamu buat mereka? Kalau cowok aku nggak tahu ya, cowok suka baper nggak sih? Kalau kan cewek nih, katanya sih dibilang baper, menurutku ya enggak juga sih. Kalau aku gini sih, kamu boleh nggak punya papa di sini, atau kamu punya papa tapi kamu kehilangan figur kayak aku. Sebenarnya kan ada tuh papa tiri, tapi aku tetap merasa, tapi papaku nggak gini kayak gitu. Ini yang aku dengar pada waktu aku ikut acara-acara gereja ya, aku mau share juga. Kamu boleh nggak punya papa di sini, tapi kamu jangan lupa kalau kamu masih punya papa di sorga. Itu aja. Jadi kamu punya papa di sorga itu sudah lebih dari cukup, karena papamu yang di sorga itu punya segalanya, dia bisa mencukupi segalanya gitu. Mungkin kamu nggak punya kasih sayang papa yang misal bisa meluk kamu atau gendong kamu kayak yang tadi aku cerita di awal. Tapi dia selalu punya cara untuk membuat kamu tuh gak kehilangan momen itu gitu. Jadi pada waktu satu sesi seminar apa KKR aku lupa gitu, ada loh satu sesi itu si pendetanya tuh bilang gitu, cewek sama cewek, cowok sama cowok pelukan, dia bilang gitu. Waktu itu bahasnya tentang kasih bapak gitu. Nah, waktu kita meluk itu kita nggak ngerasa kita meluk temen kita loh, kita ngerasanya benar-benar dipeluknya itu sama Tuhan, cuman pakai alat temen kita gitu. Nah, apakah aku nggak punya papa terus aku nggak bisa peluk papaku gitu sekarang? Ya bisa gitu. Tapi kita punya bapak di surga, itu aja jangan lupa. Jadi misal nih, papamu mungkin nggak bisa menuhin kebutuhanmu gitu ya, kamu pengen punya
prestasi atau kamu pengen kuliah sampai S3 sampai ke luar negeri dan papamu mungkin nggak sehebat itu gitu ya. Percayalah mereka tuh udah memberi yang terbaik. Kalaupun papamu yang di dunia ini nggak bisa, coba deh minta sama papa yang di sorga. Gitu sih. Oke, thank you banget Zila. Aku juga berdoa biar pekerjaan kamu lancar, Tuhan siapkan masa depan yang terbaik, dan aku percaya juga Tuhan siapkan pasangan hidup yang terbaik buat kamu, yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke, thank you banget Zila udah sharing di Talk About That. Ya, semoga sharing kita kali ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Aku punya lagu buat temen-temen, boleh nggak? Jadi Boleh. ini lagu yang menguatkan aku gitu. Ketika kita ngerasa, kita dibawa banget lah, kita nggak mau ngapa-ngapain. Waktu aku nyanyiin lagu ini tuh kayak imanku tuh naik gitu. Semoga bisa memberkati ya. Nggak satu album. Aku taruh di opening nanti ya. Oke, nanti YouTube channelnya aku taruh di link bawah, jadi teman-teman bisa cek. Jangan lupa di subscribe juga untuk YouTube channelnya Zila. Oke, Zila, silahkan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Amin. Amin. Oke. Thank you Zila, Tuhan berkati kamu berlimpah-limpah. Thank you buat sharingnya. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye. Dadah. Oke friends, semoga video tadi yang kalian sudah saksikan bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa mendapatkan pelajaran berharga dari setiap videonya. So, we talk about that again on next video and bye-bye.